Saya terangkan ini Syiah itu dibagi menjadi 12, Pak. Banyak Syiah itu banyak ragamnya. Tapi Syiah ini muncul dulu Syiaun. Kata Syiah itu artinya kelompok dulu, ya. Maka dulu ketika terjadi pergantian atau arbitrase kepemimpinan di zaman Ali ke zaman Utsman ibnu Affan ke Ali, itu terjadi perebutan yang luar biasa dan fitnah yang luar biasa. Kenapa? Yang pertama, karena ketika kepemimpinan Ali itu kan selama 5 tahun, itu tidak pernah diungkap siapa pembunuh Utsman ibn Affan. Kenapa? Karena pembunuh Utsman itu adalah masih saudaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena tidak enak, karena itu mertua. Maka kemudian kan gini, Utsman ibn Affan itu dulu punya istri yang terakhir namanya Nailah binti Farafisah, seorang yang di Baghdad. Nailah binti Farafisah itu dijodohkan oleh namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas karena ini seorang perempuan yang salihah, usianya masih 19 tahun, nulis surat kepada Utsman ibn Affan, tolong Utsman ibn Affan mau nggak nikah dengan si fulana, karena ini bisa untuk membantu dakwah ketika di Baghdad. Maka Utsman datang ke Baghdad, melamar Nailah binti Farafisah. Waktu itu Sayyidina Utsman usianya sudah 89 tahun. Menikah dengan gadis 19 tahun, Pak, melamar. Ketika melamar ditanya, kira-kira mau nggak dengan kakek-kakek seperti saya? Kata Sayyidina Utsman, jujur. Apa dikatakan Nailah binti Farafisah? Nailah mengatakan, demi Allah, usia kamu semuanya dihabiskan untuk menemani Rasulullah, itu lebih baik dibandingkan yang lain. Itu. Nah, kemudian baru berjalan 1 tahun, maka Sayyidina Utsman itu meninggal. Ada yang mengatakan usia 90 tahun, ada yang mengatakan 91 tahun. Ketika waktu itu Mesir belum ibu kotanya Qahirah, masih Fustat. Maka kalau kita ke Mesir, di situ ada tulisan namanya Fustat, Madinatul Fustat. Itu dulu ada pembangkang. Jadi Utsman itu kan lebih waktu itu di akhir kepemimpinannya itu banyak memang ada sedikit kolusi, korupsi dan nepotisme. Banyak ada dari Baghdad, kemudian dari Fustat. Itu kemudian menyerang Utsman ibn Affan. Waktu itu sedang mesra-mesranya. Jadi Sayyidina Utsman itu setiap hari walaupun jadi khalifah tidak pernah lepas dari jari jemarinya Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman ibn Affan. Nailah binti Farafisah waktu itu sedang duduk di pangkuan Sayyidina Utsman. Kemudian apa? Nah, Sayyidina Utsman selalu berdoa, Allahumma barik laki. Ya Allah, semoga perontak ini datang. Waktu itu ajudannya sedang liburan, Pak. Kemudian sebelum, karena waktu itu sholat Sayyidina Utsman, ada Nailah di depan. Oh, ternyata ada pemberontak. Maka kemudian Nailah di depan. Kemudian apa? Supaya pemberontak ini tidak menghunuskan pedang kepada Sayyidina Utsman, Nailah buka jilbabnya, dibuka. Kelihatan rambutnya yang panjang. Sayyidina Utsman marah luar biasa. Sayyidina Utsman mengatakan, jangan kamu buka jilbab kamu. Jilbab itu baju kurung. Maka jilbab itu bukan ini, baju kurung itu namanya jilbab, menutupi semuanya itu namanya jilbab. Jangan kamu buka jilbab kamu. Lebih baik kehormatan kamu dibandingkan saya melawan sekian banyak orang. Dipakailah itu. Kemudian pedang dihunuskan ke Sayyidina Utsman. Ketika dihunuskan itu dipegang oleh Nailah. Ketika dipegang jari jemarinya patah, putus. Maka Sayyidina Utsman meninggal dunia. Maka kemudian ketika putus jari jemari Nailah ini, kemudian baju Sayyidina Utsman dengan jari jemari yang putus ini dikirim ke gubernur Syam. Waktu itu gubernur Syam namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di sana karena kasihan nih, Muawiyah ibn Abi Sufyan melamar Nailah. Ya sudah, kalau Sayyidina Utsman itu wafat, saya lamar saja. Nailah menolak. Cinta saya hanya untuk Sayyidina Utsman. Jadi percintaan para sahabat itu lebih dahsyat dibandingkan Romeo and Juliet. Kalau kita cuma Romeo and Juliet saja yang kita kenal. Jadi kemudian setelah peristiwa itu, Pak, setelah peristiwa itu, karena ini penggantinya tidak diganti tidak diusut-usut, maka Muawiyah ibnu Abi Sufyan kemudian membuat namanya disebut Fitnatul Kubra pada zaman itu. Salah satu Fitnatul Kubra yang kemudian akhirnya terjadilah perang saudara pertama kali yang disebut namanya perang Siffin. Perang saudara. Perang akhirnya kemudian karena Muawiyah ini kekuatannya kalah, tanda kalau menyerah itu mengangkat Al-Quran. Akhirnya kemudian Ali diwakili oleh
Abu Musa al-Asy'ari yang beliau lugu, tidak tahu tentang perpolitikan, tidak tahu tentang masalah ini. Jadi beliau pidato mengatakan karena ini menjaga kesatuan kita, maka Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri. Dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As yang waktu itu adalah seorang yang faham tentang politik, strategi dan sebagainya. Dia mengatakan karena Ali mengundurkan diri maka Muawiyah jadi khalifah. Ribut lagi. Maka kemudian karena ini nggak terjadi-jadi, maka kemudian terjadilah perang Jamal, yaitu antara menantu dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sampai terjadi fitnah luar biasa. Kemudian dijelaskan Ali kepada Aisyah radhiyallahu anha, selesai masalah. Kemudian disitulah nanti terjadilah pembagian sekte pertama kali. Jadi dulu ada kelompok yang mengharamkan pemimpin Ali. Kenapa? Karena mau berdamai dengan Muawiyah bin Sufyan. Dikatakan Ali itu kafir. Ini disebut namanya Murji'ah. Ada kelompok lagi kemudian yang dia berkelompok kepada Ali, itu disebut namanya Syiah. Yang dia kemudian yang mendukung Muawiyah ibn Abi Sufyan disebut namanya Murji'ah. Yang keluar dari dua ini mengharamkan baik Muawiyah karena menolak kepemimpinan yang sah, dan Ali berkompromi dengan Muawiyah ibn Sufyan, maka disebut namanya Khawarij. Maka kelompok Khawarij itu memang suka mengkafir-kafirkan, itu namanya Khawarij. Dari sinilah muncul Syiah pertama kali, Pak. Itu ya. Setelah ini selesai, makanya ada yang menghitung khilafah Islam itu ada 5. Yang berikutnya adalah Sayyidina Hasan. Tapi di sini maka Nabi itu pernah berdoa, ya Rob, tolong jadikan anak cucu saya tidak ambisi kepada kekuasaan. Maka ketika Hasan ini memimpin, diminta oleh Yazid ibnu Muawiyah, maka dia langsung diberikan. Hanya 6 bulan dia langsung diberikan Yazid ibnu Muawiyah. Makanya kemudian Sayyidina Husain itu jadi korban berikutnya, dipenggal kepalanya, yaitu tubuhnya ada di Baghdad, kepalanya ada di Mesir. Kalau kita ke Mesir itu, ini Masjid Husain, belakangnya Jami'atul Azhar Asy-Syarif, depan ini ada Masjid Al-Azhar, depannya Masjid Husain, di dalam masjid itu ada makamnya Sayyidina Husain. Makam Sayyidina Husain di situ ada mengatakan hanya kepalanya saja. Dari sini nih muncul awal Syiah itu. Maka kemudian berkembang ini, kemudian menjadilah generasi Bani Umayyah pertama. Generasi Bani Umayyah pertama ini mengakomodir kepemimpinan baik dia Arab non Arab. Kemudian setelah ini guling, digantikan Abbasiyah. Ketika Abbasiyah dia tidak mau mengakomodir orang non Arab. Kemudian maka balas dendam, maka kemudian nanti di Andalusia masuk namanya Abdurrahman Ad-Dakhil namanya, atau Bani Umayyah jilid yang kedua. Makanya nanti sejarah pasti berulang, kan kayak gini terus sejarahnya. Maka kemudian di situ Abbasiyah ini kalah, digantikan dengan Umayyah. Dari sinilah nanti muncul sekte-sekte baru yang disebut ada namanya Syiah Rafidhah namanya. Ya, jadi Syiah ini panjang, Pak. Jadi Syiah ini banyak, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah, itu yang agak dekat namanya Syiah Zaidiyah namanya. Tapi Syiah Zaidiyah ini dia tidak berkembang. Dia ada di Yaman Selatan yang kemarin ketika Saudi Arabia itu cekcok dengan Abha itu Yaman bagian selatan, kemarin kan dibom. Di sana itu yang banyak Syiah Zaidiyah. Kemarin terakhir namanya Syekh Sulaiman yang meninggal dunia itu. Itu ada ulama yang alim namanya Imam Asy-Syaukani, pembuat tafsir namanya tafsir Fathul Qadir. Ini dipakai di mana-mana. Saya dulu S2 pakai ini, di Libya Jakarta pakai, Saudi pun pakai. Ini Syiah Zaidiyah. Karena beliau ketika ada mengatakan di penghujung hidup, beliau berikrar bahwasanya saya taubat dari Syiah itu. Seperti itu, Pak ya. Syiah di sini mengatakan ada Syiah Rafidhah. Rafidhah itu mengatakan ketika Jibril ngasih wahyu keliru. Harusnya ke Nabi, harusnya ke Ali bin Abi Thalib, keliru ke Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi salah ngasih, yaitu Syiah Rafidhah. Maka saya khawatir kalau ini diangkat-angkat di televisi, takut saya itu umat semakin bingung nanti. Udah, yang paling seneng itu kan cuma nikah mut'ahnya saja. Yang paling seneng itu. Takut saya ini dimunculkan terus bahaya. Yang kedua,
Syiah ini kenapa benci dengan para sahabat? Karena tidak ada yang mendukung Ali gitu deh. Harusnya yang kedua, itu harusnya setelah Nabi yang jadi pemimpin khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Makanya benci dengan Abu Bakar. Jadi nggak suka dengan Abu Bakar, nggak suka dengan Umar ibn Khattab, nggak suka dengan Sayyidah Aisyah, bahkan dikatakan Sayyidah Aisyah itu hitam dan lain sebagainya. Padahal Sayyidah Aisyah itu cantik, paling cantik istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Syiah. Dan kemudian azan mereka pun itu berbeda, Pak. Makanya di Madinah itu ada Syiah, Madinah itu ada Syiah. Sampai sekarang ada Syiah ya. Kalau nggak salah 7% apa 10% di Madinah itu. Di Bahrain ada banyak, Pak. Syiah itu banyak. Ya, jangan-jangan di kita pun ada. Tapi kan mereka taqiyah itu yang kita bingung. Dia mengatakan azannya itu ada tambahan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, kalau ada azan seperti itu berarti Syiah itu. Kemudian kalau sholat pakai batu Karbala. Batu Karbala itu dianggap afdal kalau pakai itu. Kalau di sini jarang kita temukan, tapi kalau di Bandung itu banyak sekali kita temukan seperti itu. Itu ya, itu mengapa mereka benci, karena itu tadi harusnya itu yang jadi kepemimpinan itu adalah Ali, tapi direbut oleh orang-orang, maka sangat benci sekali. Ya, makanya kemudian ada orang Syiah itu kritis-kritis, Pak. Banyak orang Syiah kritis banyak. Makanya pernah diundang waktu di UIN Jakarta dulu Profesor Nasir Khumaini namanya. Itu cucunya Khumaini. Tahun 2010 saya menghadiri forum itu. Dulu pembicaranya ada beberapa negara. Ada satu pertanyaan yang menarik dari MUI waktu itu, dari ketua MUI. Jadi ditanya seperti, kira-kira apakah mungkin Sunni dengan Syiah itu bersatu? Waktu itu ditanya. Jawaban orang Syiah mengatakan kayak gini, tidak mungkin. Yang kita bisa itu adalah menghormati. Itu orang Syiah dulu sendiri mau kayak gitu. Jadi mereka nggak mau bersatu. Maka Syiah ini banyak di mana-mana. Dan mereka ini adalah selalu bertakiyah. Takiyah ini artinya mereka nggak akan ngaku kalau dia Syiah. Dan Syiah itu soalnya cuma 3, Pak. Duhur dijamak dengan asar kalau ada kayak gitu, maghrib dengan isya kalau ada kayak gitu, itu tanda-tanda. Makanya dulu kalau kita haji, kebetulan karena saya bagian lapangan, saya tanya, kok maghrib balik? Mereka tidak mau imam dengan yang lain. Imam Masjidil Haram dianggap itu adalah batil semuanya. Saya tanya itu, tidak mau dia, sholatnya sendiri di situ. Saya tengok ini Syiah, bahaya nih. Gitu nggak mau mereka. Batil. Jadi itu Syiah. Dan ini memang butuh kajian yang luas tentang masalah sekte ini. Maka saya selalu sampaikan kemarin, kita ini sekarang kurang kajian seperti ini, ideologi ini. Kita pelajari satu-satu, Sunni itu siapa, Syiah itu siapa, Murji'ah itu siapa. Itu yang kurang. Insyaallah pelan-pelan kita akan sampai ke sana. Saya sudah nulis buku terjemahan tapi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu untuk mentengi dari situ. Insyaallah mungkin kalau minggu depan saya bawa cuma mungkin 2, karena tinggal sedikit 2 atau 3. Siapa penanya tercepat saya kasih buku itu.